Bagaimana sih caranya menggunakan uang agar kita tidak kekurangan uang? Bahkan kalau kita tidur pun uang akan tetap datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu dan berkah selalu ya. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih Baim caranya menggunakan uang agar kita tidak kekurangan uang lagi, dan bahkan kita tidur pun uang datang sendiri kepada kita. Akhirnya kita menjadi orang kaya gitu ya. Nah, ada sebagian teman-teman yang salah paham gitu. Baim itu kan kaya udah takdir, miskin udah takdir. Sebenarnya benar yang dia bilang, cuman perinciannya dia salah kaprah gitu. Nah, gini dia. Nah, hidup ini kan sebab akibat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubahnya. Artinya seperti ini. Kalau kita mau kenyang, tentu kita ambil piring, kita ambil nasi di dapur, kemudian ambil lauk dan kita makan dan akhirnya kita kenyang. Sebab akibat. Kalau kita mau ke Medan, saya di Bakaran Batu nih, ambil kunci kereta atau kunci mobil saya hidupi, ini jalan mobil. Saya sampai Timbangan, saya belok kanan, saya menuju Tanjung, setelah Tanjung saya sampai ke Medan. Nah, sampai kan ke Medan. Nah, begitu juga dengan kaya. Kaya itu ada caranya gitu. Agar kita hidup tidur, uang jalan sendiri itu ada caranya. Namun banyak orang salah kaprah sehingga dia mengatakan itu takdir. Dia langsung mengatakan takdir. Benar takdir, tapi Allah di surah Ar-Ra'd mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum tersebut tidak merubahnya. Jadi kita harus merubah diri kita gitu. Nah, kaya tuh ada caranya. Nah, begini teman-teman, kalau Baim pelajari ini masalah mental ya. Mau kayak manapun ada orang yang mentalnya miskin, dikasih duit banyak pun ya dia tetap miskin. Mau kayak manapun gajinya besar, cara dia gunakan uang karena dia mental miskin ya dia akan tetap miskin. Tapi kalau ada orang yang mental kaya, dia dikasih duit, sedikit pun dia dikasih duit, insya Allah dia akan kaya. Karena dia akan paham bagaimana dia bermain dengan uang. Nah gitu ya. Nah beginilah Baim cerita. Ada dua orang A dan B. A adalah mental miskin, B adalah mental kaya. Dimana kedua orang ini sama usianya, sama kerjaannya, sama gajinya ada berapa, sama tanggal gajiannya. Si A ketika terima gaji karena dia mental miskin, maka yang dia lakukan adalah dia memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kita biasa, membeli odol, sabun mandi atau bayar listrik dan lain-lain. Tapi lebih dari kebutuhan pokok, dia gunakan uangnya untuk gaya hidup, atau dia DP kereta lah, atau dia beli handphone lah, atau dia beli baju lah, dimana uangnya itu harus dihabiskan agar dia nampak keren, dianggap oleh masyarakat, dianggap punya gitu, dianggap kaya, yang penting dia keren. Inilah sang mental miskin. Oke, si B ketika dia dapat uang dari kerjaannya, dia juga memenuhi kebutuhan pokoknya, beli odol, bayar listrik, beli sabun mandi, sabun baju gitu kan. Nah, tapi sisa dari uang selepas kebutuhannya itu disisihkannya berbulan-bulan untuk menjadi aset. Dia belajar, dia beli buku, dia berusaha bergaul dengan orang-orang yang positif menuju kaya. Dia berusaha tentang bagaimana cara bangun usaha sehingga 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia akan memiliki banyak usaha. Dan akhirnya dia mau beli kereta, beli rumah, beli mobil, ini semua dari usahanya. Sampai dia berhenti kerja dan dia menikmati hidupnya. Inilah yang terjadi sama Baim. Tapi kalau yang mental miskin, dia dapat gaji, ya dia habiskan terus. Dan 5 sampai 10 tahun dia tetap kerja. Dia tetap jadi babu orang lain. Sampai kapan? Selamanya. Kenapa? Semua uangnya ditukarkan agar dia nampak kaya di depan orang. Kalau yang di sini ditukarkannya jadi aset dulu sehingga kekayaan datang sendiri. Dua hal yang berbeda. Baim, itu kan cerita nyisikan uang, payah gitu. Kalaupun Anda dikasih uang, contoh yang mental miskin dikasih 200 juta, mental kaya dikasih 200 juta, dia akan tetap memiliki dua nasib yang berbeda. Oke, yang mental miskin ketika dikasih 200 juta, dia akan langsung beli handphone baru, beli jam tangan mahal, kemudian cicil mobil yang gak habis-habisnya. Kemudian dia tuh jalan-jalan ke luar negeri di mana dia tuh akan berposting ria. Why guys? Ya itu mental miskin, di mana dia harus tetap nampak kaya di depan orang. Sehingga 2 sampai 3 tahun ya dia miskin balik. Gitu dia. Adapun mental kaya ketika dikasih 200 juta, dia sesederhana mungkin gayanya. Yang penting semua uangnya dijadikan usaha, dibangunnya aset, dia investasi ke perusahaan-perusahaan orang lain. Sehingga 2 sampai 3 tahun dia beli rumah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, beli handphone. Ini semua asetnya yang biayai dan gak akan mengurangi harta kekayaannya. Bahkan kalaupun dia itu menyumbangkan semua hartanya, ya dia akan tetap kaya. Gitu dia. Nah teman-teman,
sangat berbeda ya nasib mental miskin dan mental kaya. Di sini kita bisa bercermin, bisa melihat tentang video Baim, kita melihat sebenarnya kita ini mental kaya apa mental miskin ya. Kalau kita kekurangan uang, kita akan sadar, oh ternyata aku di mental miskin. Berapapun gajiku, aku akan jalan di tempat. Sementara semua alat elektronik dan kecanggihan ataupun gaya hidup, dia akan terus berputar. Dari handphone odong-odong ke Oppo, ke BlackBerry, ke Oppo A37, dia akan terus berputar, akan ada keluar merek baru. Kereta juga seperti itu, bentuk rumah juga seperti itu, maka orang yang di sini akan jalan di tempat. Oke, ada pun orang yang di sini sekalipun tidur, uangnya akan tetap jalan. Jadi dari sini kita pahami ya tentang cara kita gunakan uang selama ini di zona yang mana gitu. Sesedikit apapun uang Anda, kalau Anda bermental kaya, kalau Anda bersungguh-sungguh ingin bangun usaha, insya Allah Anda juga akan kaya.